Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Sukatani 6, Ibu Hajah Muawanah SPD. Yang kami hormati para Dewan Guru beserta staf dan penjaga sekolah. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, wilayah SDN Sukatani 6. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selalu menjadi umatnya yang istiqomah dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. Pertama, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, sambutan dari pemateri 1. Yang ketiga, sambutan dari pemateri kedua. Adapun yang terakhir adalah penutup atau doa. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk acara berjalan dengan lancar, marilah pembukaan kali ini kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan untuk berdiri.
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Tingkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SDN Sukatani 6, Ibu Hajah Muawana, SPD SD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sukatani 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita ada 2 guru yang lulus CGP, yaitu Pak Sueb dan Bu Nendah. Ya, saya sangat mendukung sekali kegiatan beliau. Sebentar ya Ibu Bapak. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Pak Soeb dan Bu Nendah. Ya, hari ini beliau akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Nanti apa itu budaya positif, apa itu diseminasi, apa itu contoh dari budaya positif, ini semua akan dijelaskan oleh Bu Nendah dan Pak Sueb. Karena di sini kegiatan ini adalah aksi nyata dari pendidikan CGP. Ya, untuk Ibu Bapak, saya menghimbau nih, ya, agar yuk daftar guru penggerak seperti Bu Nendah dan Pak Sueb. Ya, ini sudah dibuka di angkatan 11. Ya, karena pendidikan di CGP ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk anak didik kita dan juga kemajuan sekolah. Ya, karena kita sadari lah ya, semenjak Bu Nendah dan Pak Sueb ini menjadi calon guru penggerak, sudah banyak sekali perubahan yang positif ya di sekolah kita ini. Ya, jadi sekali lagi saya menghimbau, yuk daftar CGP di angkatan 11 ini. Ya, doa saya untuk Pak Sueb dan doa kita semua ya untuk Pak Sueb dan Bu Nendah di dalam pendidikan CGP ini supaya selalu sehat, dimudahkan, dilancarkan sampai pendidikannya selesai. Ya. Dan nanti ilmunya itu bisa dibagikan kepada guru SDN Sukatani. Nah, ya, sukses untuk Bu Nendah dan Pak Sueb. Nah, semoga kegiatan hari ini juga berjalan dengan lancar. Ya, hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sukatani 6. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh pemateri 1, yaitu Bapak Sueb SPD. Kepada Bapak Sueb SPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami melaksanakan diseminasi budaya positif, dan beliau mengizinkan anak-anak pulang jam 10. Itu luar biasa buat saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru yang bersedia hadir dalam acara diseminasi yang kami lakukan ini. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukatani 6, dan yang saya banggakan Dewan Guru dan rekan-rekan semuanya. Saya akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman itu paham dan tahu terkait budaya positif yang ada di sekolah, ya. Mungkin bisa memberikan contoh apa itu budaya positif. Ada yang tahu? Belum. Budaya positif, Bu Ella tadi bisik-bisik kita ngucapin salam. Kalau ada yang bilang sih S3 ya, senyum, sapa, dan salam. Nah, itu budaya positif yang ada di kita. Budaya positif ini penting ya, karena terkait pembentukan karakter. Karena di kurikulum yang akan kita laksanakan ke depan itu adalah lebih ke karakter, bukan ke nilai kognitif. Karakternya yang kita tingkatkan. Konsep inti budaya positif yang akan disampaikan kami berdua, Bu Nenda dan saya sendiri, ini ada 6 poin. 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga. Dari pemaparan di sini yang 6 tadi, banyak yang kata atau kalimat yang baru didengar. Mungkin seperti saya sendiri, restitusi itu baru mendengar ya, itu. Sama posisi kontrol itu baru kita tahu gitu selama ini. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang paham tentang diferensiasi? Nah, ini yang harus kita pahami tentang diferensiasi. Artinya, setiap anak itu tidak sama, setiap anak itu berbeda. Jadi ketika kita menyampaikan materi di kelas, kita harus bisa membedakan anak-anak mana yang dia diferensiasinya auditori, mana dia diferensiasinya visual, dan diferensiasinya kinestetik. Kita harus membedakan. Nah, selama ini kita pembelajaran itu ada 2 sistem atau ada 2 metode yang kita gunakan, yaitu central teacher dan teacher student. Siapa yang paham dan tahu tentang 2 perbedaan itu? Apa itu central student dan apa itu student central?
Boleh. Silakan. Teacher center itu berpusat pada guru, kalau yang kedua tadi student center ya, itu berpusat pada murid. Oke, terima kasih Bu Yesi. Terima kasih Bu Yesi. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Yesi tadi. Selama ini kita banyak pembelajaran itu ya teacher center, di mana poin pentingnya itu adalah kita guru di depan, mereka harus patuh dengan kita, mereka harus nurut dengan kita, mereka yang melihatin kita. Tapi pada dasarnya itu kurang tepat. Ternyata kita balik sekarang. Pembelajaran itu pusatnya adalah anak. Kita itu membimbing ke anak, kita itu dampingi anak, menuntun anak. Itu pembelajarannya tiga yang tadi itu, yang diferensiasi ada tiga. Kita kelompokkan yang tiga anak itu. Mana yang masuk kinestetik, mana yang masuk auditori, mana yang masuk visual. Memang sulit kita menentukan anak seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Di awalnya kita melakukan tes diagnostik. Dari situ kita bisa membedakan mana anak yang memilih ketiga poin tadi. Kita yang menentukan, kita yang kelompokkan. Tapi setelah itu saya telaah, ada kesulitan menurut saya itu. Itu pertama, kita jumlah siswa yang cukup banyak Bu Kepala Sekolah, di mana kita rata-rata hampir 30, bahkan mendekati ke 40. Ketika kita mengelompokkan anak, misalkan salah satu kelompok kinestetik atau auditori dengan jumlah misalkan 38 atau lebih, itu bisa aja ada satu kelompok yang jumlahnya 20. Jadi kelompok ini tidak berbeda, jumlahnya beragam. Selama itu kan membagi kelompok jumlahnya sama, tapi ini beda. Jadi jumlahnya berdasarkan adalah keinginan anak. Jadi kalau anak yang inginnya di auditori, adanya 30 di auditori, itu mereka satu kelompok. Itu mereka ada auditori, sukanya di kinestetik, ini yang tiga yang sisanya. Bisa saja ada yang 2 orang yang di visual. Ya, ini jumlah siswa yang harus kita perhatikan, gitu. Oke. Nah, ini tentang teori kontrol. Ya, ada A, mungkin ini lebih tepatnya kita praktekkan. Salah satu teman memegang, anggap aja dalam tangan satunya itu ada sesuatu yang rahasia, yang penting, dan yang satunya itu merayu. Silakan Bapak, saya minta teman berpasangan 2, yang satu memegang benda apapun itu, yang satu berusaha merayu, menggelitik, membujuk, apapun itu namanya, supaya yang ada di genggaman ini diberikan kepada yang merayu tadi. Tapi yang punya sesuatu ini, dia bersikeras nggak mau memberikan ini. Coba kita praktekkan supaya lebwi mendalami, supaya lebih menjiwai. Silakan Bu Yesi dengan Bu Mul, mungkin Pak Fahmi dengan Bu Yuni, Bu Ella dengan Bu Haji Nur, Bu Incop dengan Bu Haji Nur Hayati, Bu Alwiana dengan Bu Erin. Silahkan mempersingkat waktu. Yuk kita praktekkan supaya kita paham apa sih, gitu kan. Ya, boleh maju, praktekkan sekalian sama Bu Incop. yang punya rahasia siapa nih? Oke, Bu Incop yang ngerayu supaya itu diberikan, gitu. Aduh, gimana? Oh, cantik. Yang pinjam coba. Ini apa yang ada di tangan kamu? Pinjam. Ayo dong, cepetan dong. Pinjam dulu. Ntar sama ibu mau dikasih itu apa namanya? Jajan di sana kita bareng mau. Aduh, cepet sayang pinjam. Aduh, gimana sih nih? Aduh, nggak sayang sama ibu. Ibu pinjam itu pinjam. Ayo coba ini pinjam sayang. Pinjam. Aduh, gimana sayang? Coba tuh. Aduh, gimana? Aduh, ya rahasia juga sama ibu harus tahu. Ibu juga kan
ini sebagai apa namanya guru, ibu orang tua kamu juga sama. Ayo cepat sayang. Ini kan di dalam kelas ibu kan di dalam kelas sebagai orang tua sama. Sepertinya ibu juga harus tahu apa yang kamu pegang itu apa ya. Ayo coba sayang, pintar dong. Aduh gimana sih? Cepet sayang, cepet. Ya ibu. Aduh gimana caranya? Aduh. Oke, makna apa yang kita ambil dari teman kita tadi, dua peran tadi? Yang satu berusaha untuk mengambil sesuatu apapun yang dengan cara apapun, dengan melakukan apapun, tetapi yang satunya lagi enggak, tidak mau memberikan. Ini masuk ke teori kontrol, ya. Ini miskonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir guru itu nurut ke kita, murid itu patuh dengan apa yang kita nuruti. Padahal dalam ilusi mengontrol murid itu, murid tidak dikontrol oleh kita. Mereka punya pendirinya sendiri, mereka mengontrol diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Meskipun ada siswa yang mengikuti keinginan guru, dia mengizinkan untuk mengontrol dirinya oleh kita. Tetapi ketika di luar, kontrol itu lepas, tidak terjadi lagi, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita, ya. Mereka punya caranya sendiri, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tahu ketika ada anak yang kurang baik perilakunya, kita rayu seperti tadi, rayu. Tetap dengan ngasih apapun, mereka sebenarnya tidak mau dikontrol. Seperti yang tadi disampaikan, ketika dia mau mematuhi kita itu hanya sebatas mengizinkan diri dia itu untuk dikontrol. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita sering mengkritik anak, begini gitu kan, kamu harus belajar, kamu harus itu. Ternyata itu tidak akan menguatkan karakter mereka, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paling terjadi adalah di kita sebagai orang tua kepada anak kita sendiri. Kita menghendaki kepada anak kita untuk begini, untuk jadi ini, untuk jadi. Ternyata jangankan untuk siswa, orang kita sendiri sebagai orang tua itu tidak akan bisa mengontrol anak kita, ya. Jadi kesimpulannya, orang lain itu tidak akan bisa mengontrol diri kita. Kita punya kontrol sendiri, ya. Tidak akan bisa, ya. Jadi siapapun itu dengan cara apapun itu nggak akan terjadi, ya. Nah ini kita teori stimulus respon lawan teori dengan pandangan tentang dunia. Realita kebutuhan kita sama. Dalam teori stimulus respon, kebutuhan kita ini semua itu sama, ya. Ternyata dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kembali ke tadi, ke pembelajaran diferensiasi, ya. Selama kita pikir kita anak itu sama, yuk kita belajar semua disamakan, yuk kita praktek sama. Ternyata ada satu atau beberapa anak, saya emang belajarnya nggak suka praktek. Ada anak yang belajarnya dengan video lebih cepat mengerti. Ada anak yang belajarnya dengan praktek lebih mengerti, ya. Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan kita itu berbeda. Kemarin saya diilustrasikan ada tutup botol sama Bu Ega, ya. Sudah. Kemarin waktu Zoom, Bu Ega sederhana memberikan gambaran, memberikan gambaran tutup botol. Ini satu benda yang sama, ya kan? Mungkin saat ini teman-teman melihatnya adalah bentuknya lingkaran, gitu kan? Tetapi ketika ini diputar seperti ini, bentuknya sudah berbeda, ya. Artinya satu orang ini ternyata pandangan kita itu berbeda, walaupun orangnya sama, ya. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak akan bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak akan bisa
memahami atau mengubah orang supaya ikut dengan kita tidak akan bisa. Pandangan mereka itu supaya sama dengan kita, tapi untuk visi insya Allah itu sama, karena itu arahnya berbeda. Pandangan, cara pandang, cara nilai itu tidak akan sama. Seandainya ada yang cara pandangnya sama dan itunya sama, kembali kita di teori kontrol, dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami, bukan kita yang memaksa mereka untuk memahami kita, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori stimulus respon, perilaku buruk, ya, anak didik kita bolos apa dan sebagainya, itu perilaku buruk. Ternyata apa yang mereka lakukan itu punya tujuan. Saya ceritakan lagi, kemarin Bu Ega waktu recall, dia bercerita, ada satu anak yang sekolahnya itu tiap hari tidur. Tiap hari tidur, mau di apapun dia tidur. Ketika diomelin oleh guru pun dia tidur. Dan dia ternyata setelah diselidiki, dia itu ternyata hanya tinggal dengan seorang ibu. Ibunya di sini saya lupa sakit atau apa. Dia orang tidak mampu. Ya, perilaku tidur tadi perbuatan buruk. Tetapi dia punya tujuan. Ternyata ada pesan dari seorang ibunya itu. Apapun yang terjadi, nak, kamu jangan sampai putus sekolah. Terlepas kamu di sekolah itu mau belajar mau enggak, yang penting kamu masuk. Makanya kita kepada anak didik kita yang saat ini datang ke sekolah itu sudah luar biasa. Mereka datang ke sekolah itu sudah luar biasa. Mereka datang ke sekolah itu sudah penuh perjuangan. Kita alhamdulillah bukan hidup di pedalaman yang harusnya berlangsung dan sebagainya. Kita tidak tahu. Ini satu cerita murid saya ketika awal masuk kelas, saya perkenalan dengan mereka. Ada satu anak yang punya cita-cita yang luar biasa, bukan aneh ya, menggugah hati saya, termasuk sampai sedih juga. Ada satu anak yang punya cita-cita ingin jadi psikolog, dan dia pertebal psikolognya itu ingin menjadi pasien psikolog. Artinya ini anak ada jiwanya yang salah, ada jiwanya yang aneh. Setelah saya tanya dengan anak tersebut, ternyata dia punya tekanan batin dalam keluarga. Apa? Dan semua anak akhirnya saya tanyakan, mereka dituntut untuk mendapatkan nilai besar. Dan mereka bercerita dari kelas 1 sampai ke sini dituntut, dan ketika tidak mencapai yang diinginkan orang tua, apa yang terjadi? Ada 1 atau 2 anak yang sampai dipukul. Sungguh miris gitu kan. Padahal angka itu hanya sebuah angka gitu kan. Tapi di sini kita jangan fokus ke situ, kita pembentukan karakter. Orang lain bisa mengontrol saya dalam teori stimulus respon, sedangkan dalam teori tentang kontrol tentang dunia, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jelas di situ tadi sudah jelaskan. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tidak, sedangkan kolaborasi adalah konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Model berpikir menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikir adalah menang-menang. Selama ini kita ke anak berpikir kita yang guru yang akan selalu menang, ya. Tapi itu jangan. Kita dua-duanya harus menang. Kita nyari solusi, ya. Oke. Nah, tentang disiplin, Bapak Ibu guru sudah jelas pasti paham lah tentang disiplin. Ya, ini disiplin positif. Contohnya, Anda tidak bisa mengontrol, jelas. Ini sudah tadi dijelaskan. Semua memiliki tujuan. Ini boleh lanjut, Bu Nen? Nah, ini makna dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin yang bahasanya disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Selama ini kita anak dituntut disiplin ya.
Ternyata disiplin artinya adalah belajar, bukan mematuhi sebuah peraturan. Ya, oke, Bu ya. Ini nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan menurut Dr. William Glasser ya dalam teorinya teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsisnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ketika anak mematuhi perintah kita, ketika anak menuruti kita, itu bukan motivasi dalam diri dia, tapi motivasinya dari luar, maka itu tidak akan melekat, tidak akan tertanam dalam jiwanya, karena dia tahu kalau saya nggak nurut, saya nanti sama guru diapain. Jadi motivasinya takut dulu, motivasi ke guru, bukan dari dalam dirinya. Jelas kita berharap bahwa anak didik kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bergotong royong di sini bukan hanya sekedar gotong royong yang kita pahami bersihin selokan dan sebagainya, bukan. Gotong royong di sini sebenarnya bukan hanya sekedar siswanya. Kita sebagai guru itu berkolaborasi, baik kita dengan siswa, kita dengan sesama rekan, kita dengan orang tua, itu harus berkolaborasi. Ya, artinya bergotong royong di sini berkolaborasi dengan segala unsur masyarakat sekolahan. Ya. Oke. Ini teori motivasi dan penghargaan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasinya datang dalam diri kita. Contoh, kita datang sebelum jam 7. Kita ke kelas datang sebelum anak-anak ikut datang. Karena kita tahu, kita ingin dihargai, kita ingin jadi panutan oleh anak-anak didik kita. Ya, itu motivasinya datang dari diri kita. Terlepas itu ada sebuah peraturan, terlepas ada apapun itu, kalau sudah tertanam dalam diri kita, itu tidak, kita akan pasti menjalani itu. Ya. Sedangkan motivasi dari luar, kita ini melakukan sesuatunya ingin mendapatkan sesuatu juga. Ya, misalkan datang pagi iming-iming biar dapat pujian, anak mendapatkan nilai gede, ingin dipuji oleh orang tua. Ya, itu motivasinya dari luar. Dan motivasi dari luar, ketika kita keluar dari lingkungan ini, itu tidak akan ada dalam diri kita. Ya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Ya, tujuannya disiplin. Ya, ini motivasi yang ada dalam diri. Oh, yang poin tadi masih eksternal ya. Ini motivasi internal, itu motivasi dalam diri kita. Terlepas apapun itu sudah menjiwai dalam diri kita, kita akan patuh. Ya, oke, Bren. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, kita menyebutnya disingkat menjadi KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga cakap membuat perintah diri kita. Artinya di sini teori kontrol. Ya, yang mengontrol diri kita, kembali ke teori kontrol, adalah diri kita sendiri. Peraturan yang dibuat sekolah itu untuk mengontrol dengan sifat eksternal dari luar. Tapi kita mengizinkan peraturan itu mengontrol diri kita. Kita izinkan institusi mengontrol dari kita. Tetapi ketika sudah di luar, peraturan itu nggak berlaku buat kita. Ya. Tetapi kalau kita motivasinya dari dalam, mau ada peraturan, mau ada tadi dimanapun, misalkan sudah terbiasa motivasi itu datang dari diri, saya tidak akan terlambat, udah biasa ada dalam diri. Ketika kita ada kegiatan di luar yang tidak ada peraturannya, pasti kita akan datang duluan. Misalkan KKG atau workshop atau apa, pasti akan datang duluan karena sudah terbiasa nanti. Ya.
Nah, ini hukuman dan penghargaan. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu pengaruhnya pendek, ya, hanya sebatas itu. Dan penghargaan menghukum, penghargaan itu kurang tepat selama ini. Kita memberikan sesuatu kepada anak, itu menghargai kurang tepat. Itu ternyata kurang tepat, tidak baik. Kalau saya bilang salah, kalimat itu adalah kalimat negatif, ya, tidak boleh. Tapi penghargaan yang kita berikan kepada anak itu adalah kurang baik. Kenapa? Ketika penghargaan diberikan kepada anak, itu anak adalah motivasinya datang dari luar, ya. Nah, di situ juga penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa? Antar teman. Ketika kita memberikan penghargaan ke salah satu temannya sesuatu, temannya iri. Kok kamu nilainya sama? Tapi kok kamu yang diberikan penghargaan oleh Bu Guru, oleh Pak Guru? Ya, penghargaan tidak efektif karena hanya berlaku sifat sementara. Ya, tidak ada motivasi dalam dirinya. Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi disebutkan penghargaan itu kurang tepat. Nah, dengan kita memberikan penghargaan, nilai penghargaannya itu kualitasnya turun, ya. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsiknya, ya. Karena tadi motivasinya hanya sebatas penghargaan, tidak lebih, gitu. Nah, ini bentuk program kebajikan, ya. Beri pengakuan secara khusus kepada anak didik kita, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Artinya semua murid kita diberi penghargaan, kita akui secara konsisten, ya. Fokus pada proses, ya. Lanjut dulu. Nah, ini kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi, ya. Kita sering menghukum anak, ya. Ketika saya masih ingat aja dulu ada satu siswa sampai orang tuanya itu marah, dihukum menyalin sampai satu buku itu. Ternyata yang kita lakukan itu tidak baik, kurang tepat, ya. Lari mengelilingi lapangan juga sama. Murid diminta untuk push up juga sama. Menggantikan kertas tugas teman juga sama, ya. Membersihkan tumpahan air di meja juga sama, ya. Oke, benar, lanjut. Nah, mencatat. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu hukuman apa, konsekuensi apa? Sini kita jelas konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk ke konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu konsekuensi, ya. Ini contoh dari hukuman dan konsekuensi, ya. Oke, lanjut. Perbedaannya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jelas ketika dia nulis satu buku itu luar biasa. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya sebatas itu aja, ya, hanya jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Terus hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena ketika dia nyontek itu kita akan menghukum, pasti anak umpet, ya. Tetapi ternyata di konsekuensi itu tidak. Ada anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya. Ada stimulus responnya nanti. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya. Dia untuk sementara waktu kita arahkan, nanti akan dijelaskan terkait restitusi. Ini nanti larinya ke restitusi, ya. Kemudian, nah, ini restitusi. Restitusi adalah
proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kemarin saya dan Bu Nenda melakukan restitusi dengan skenario masing-masing. Ketika kita menemukan anak yang bersalah, ketika anak yang melakukan kesalahan, selama ini kita menghardik, mengomelin dan sebagainya. Ternyata ada caranya. Caranya ini dengan restitusi. Mungkin bagian restitusi nanti ada Bu Nenda yang lebih memperdalam lagi, ya. Oke, lanjut Bu Nenda. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman sesuatu yang jelas tadi menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Artinya ketika di restitusi, anak itu kita ngobrol, kita tanya, kamu tahu apa yang kamu lakukan salah, dia paham salah. Dan kita tanya dulu juga, sebaiknya kita ngapain? Sebaiknya kamu ngapain supaya tidak kesalahan tadi terulang. Dia melakukan idenya sendiri. Oh, harusnya kita begini, harusnya begini. Nah, apa yang dia ucapkan itulah nanti yang akan dijalankan. Jadi tidak ada istilah hukuman di sini. Ya. Oke, lanjut Benin. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya kita berkolaborasi dengan anak, membimbing anak untuk belajar dari kesalahan anak. Ya. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Di situ ada obrolan terkait restitusi yang kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini yang kita minta adalah karakter, kejujuran anak. Selama ini kita menghukum anak, kita tindak. Ya di push up lah, suruh berdiri atau apa gitu kan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, kita mencari solusi bareng dengan anak-anak. Ya, tapi solusi itu muncul dari anak, kita hanya menanyakan. Dia memberikan umpan balik, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah itu semua kita lakukan dan dia mempunyai ide, disampaikan, dia lakukan, dia kembali dengan perasaan tidak bersalah. Oke? Ini terkait keyakinan kelas, ya. Selama ini kita yang dibuat di kelas adalah peraturan kelas. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda. Kalau peraturan bagaimana? Kalau keyakinan bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Di sini ada contoh mengapa kita malah memiliki peraturan harus menggunakan helm. Itu sebuah peraturan jelas. Kenapa kita pakai masker ketika zaman pandemik? Itu peraturan. Ya. Tapi di balik itu, ketika kita tahu kalau mengendarai motor itu harus pakai helm, kalau terjadi kecelakaan, apa yang terjadi dengan kita? Itu adalah menjaga keselamatan kita. Ya, keselamatan. Keyakinannya selamat. Saya pakai helm, insya Allah saya selamat. Itu kan? Bukan saya pakai helm karena takut ada polisi. Itu lain lagi. Itu motivasinya dari luar. Motivasinya dari polisi. Tapi kalau saya pakai helm, insya Allah ketika terjadi saya benturan, jatuh, peleset dari motor, saya masih aman. Itu motivasinya dari dalam diri kita. Seperti halnya pakai masker, gitu kan? Kita pakai masker takut kena COVID, ya. Tapi saya ingin sehat, ya. Bukan karena COVID, tapi saya ingin sehat. Sehatnya itu yang keyakinan kitanya, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kita tahu ada konsekuensinya, ya. Nah, ini peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Kita susun peraturan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu.
peraturan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan anak-anak, berubah menjadi sebuah keyakinan di kelas dan berubah menjadi lingkungan positif lebih besar lagi, dan ketika itu sudah terbiasa akan menjadi budaya positif. Ya, ini nanti yang akan kita harapkan. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada dua contoh, sebelah kanan, di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kanan contoh ada kesepakatan kelas, sebelah kiri ada sebuah peraturan. Nah, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati sesama teman, sama guru. Gitu. Kami murid yang semangat belajar. Apa keyakinan kelasnya? Ya, kami murid yang peduli dengan teman-teman, sama saling menghormati. Ya, sedangkan ini kesepakatan kelas itu dibuat oleh gurunya. Ya, kalau peraturan kelas oleh gurunya. Ya. Oke, benar. Ini kegiatan tabel Y dan tabel T. Agak bingung ya, apa itu tabel Y, tabel T? Ini tidak perlu semua, kita ambil yang tabel T aja. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ya, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman setiap hari. Ya. Sedangkan mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjamkan dan meletakkannya sembarangan. Itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, ini mungkin sering juga ya sama murid kita ya. Lanjut. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak memprediksi antara keyakinan kelas ini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Jelas menggunakan masker tadi adalah apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu masuk kemana? Ada yang bisa mau ngisi bareng-bareng? Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masih bingung? Tidak apa-apa. Oke, lanjut Buden. Ya. Nah, ini keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu nggak perlu banyak. Kalau peraturan banyak ya, banyak banget. Kalau keyakinan cukup. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain, dan itu komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, itu keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba, jelas keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, tadi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Oke. Mungkin itu dari pemateri pertama dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nenda. Baik, terima kasih Pak Soeb atas paparan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Soeb bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita lanjut, boleh aplaus dulu buat Pak Soeb, Bapak Ibu. Sudah sangat menyampaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Masih semangat? Masih ngantuk? Sebelum lanjut, saya nggak mau nih, saya ngomong di depan tapi pada tidur. Kita ice breaking dulu, boleh? Ice breaking Pak Soeb, silahkan diputar videonya. Saya mau minta tolong dibantu sama Bu Alwi. Silakan Bu Alwi. Nanti kita sama-sama berdiri dulu Bapak Ibu, biar nggak ngantuk, biar relax lagi, biar happy lagi. Jadi Bapak Ibu guru itu harus wajib bahagia. Di depan. Yes.
Kita ikutin ya. Ini adalah speaking profil pelajar P5. Betul ya, P5. Jadi kita ikutin gerakannya Boleh Ali sama-sama ya. Ada siap Boleh? Beriman dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Oke, Bapak Ibu, sebelum tunggu. Iya, ini ya belum semangat, suaranya dibuka atuh, masa gerakannya doang, sambil nyanyi sama-sama ya. Oke, siap lagi ya, kita putar lagi, sambil bergerak, sambil nyanyi, sambil happy aja kita di sini ya, jangan tegang, saya nggak bakalan marah-marahin ibu bapak semua di sini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Ibunya yang sungguh luar biasa ya acara kita hari ini. Buat tambah semangat lagi, biasanya kita lakukan ini di kelas-kelas. Kita coba tepuk semangat dulu ya. Oke, udah siap Bapak Ibu? Tepuk semangat. Oke, berarti udah semangat lagi ya. Yang tadinya ngata-ngata kita buka lagi, siap. Izin Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah, ini adalah tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, yaitu melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Sukatani 6. Ini adalah tugas aksi nyata. Sebenarnya banyak nanti di depan modul-modul yang akan kami jalankan, saya dengan Pak Soeb dan beserta CGP yang lainnya. Jadi di sini saya juga memohon dukungan, doa, mudah-mudahan kami bisa menjalankan pendidikan ini sampai selesai. Amin. Dan saya juga berharap teman-teman semua mau ikut dan berminat daftar CGP 11 karena di sana banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk hasil dari saya belajar di CGP yang bisa diimplementasikan di sekolah kita, sehingga lingkungan SD Negeri Sukatani 6 ini lebih positif lagi, lebih membudaya lagi. Jadi sehingga anak ini sekolah di kita tuh merasa aman, merasa nyaman, dan merasa menyenangkan, dan bisa merubah yang tadinya kita ngajar di kelas itu pusatnya di kita, jadi kita tuh melakukan ceramah aja gitu ya, siswanya hanya mendengarkan. Tapi dengan CGP ini kita rubah kebiasaan itu, yang tadinya siswanya duduk doang, kita rubah menjadi siswanya yang aktif, kitanya yang hanya menonton saja. Itu ya tadi sekilas dari saya. Jadi kita langsung saja. Ada 3 materi yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Yang keempat adalah kontrol ya. Yes. Silahkan Pak Soeb tolong dibantu. Nah ini
Bapak Ibu, kita semua tahu ya, kalau manusia melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Contoh, saya berdiri di sini bukan tanpa sebab. Saya pasti memiliki tujuan di sini berdiri. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah melaksanakan tugas dari CGP tersebut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada kasih sayang dan rasa bertahan hidup dulu, maaf. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Dan kebutuhan yang kelima adalah penguasaan. Baik, saya ambil contoh seperti ini. Kemarin Pak Fahmi kebetulan keluar ya. Pak Fahmi itu sebelum anak-anak itu naik ke kelas 5, sekarang diajar oleh saya, itu ada satu kasus, dan mungkin di sini Bapak Ibu juga ada ya, pernah dengar kasusnya. Jadi ada satu anak di kelas Pak Fahmi itu, kalau tidak salah namanya Ahmad Faiz Muzaki atau biasa dikenal Isos. Nah itu beliau itu, anak kita itu sungguh luar biasa. Bulia juga tahu ya. Ya. Nanti kita kupas nih Bulia nih apa yang dilakukan oleh Isos tersebut. Jadi saya juga ternyata anak saya itu seperti ini gitu ya. Jadi kasusnya seperti ini. Isos itu kalau saya tidak salah menerima informasi ya, mudah-mudahan nanti dikoreksi ya Bu Bulia ya. Jadi Isos itu berbuat suatu tindakan, ambil contoh keburukan ya, ambil contoh tindakannya buruk. Apa itu tindakan buruknya? Jadi Isos itu ketika istirahat mengambil uang Pak Fahmi. Tapi ini udah selesai, cuman saya di sini angkat sebagai contoh saja. Ini udah selesai kasusnya. Cuman saya ambil angkat kasusnya ini untuk jadi pembelajaran, bukan untuk di-up lagi ya Bapak Ibu ya. Cuman untuk diambil pembelajarannya saja. Jadi Isos ini ngambil uang Pak Fahmi. Sebagai guru kita marah dong ya Bapak Ibu ya. Loh, kok kamu berani-beraninya ngambil uang? Gitu kan? Nah, kalau kita tidak belajar dari kebutuhan dasar manusia ini, pasti kita langsung, kamu anak nakal, kamu anak yang tidak jujur, kamu anak yang segala macam bla 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 bla. Tapi sekarang kita mulai buka pikiran kita. Apa sih yang memotivasi Isos itu berbuat hal yang tidak baik tersebut, gitu kan? Nah, setelah dikonfirmasi oleh Pak Fahmi, Isos dipanggilkan Isosnya ke kelas, bisa ke ruangan kantor atau kemana gitu ya. Isos, Bapak mau tanya, kenapa Isos kok ngambil uang Bapak, gitu kan ya? Isos kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, di sini dia ada tadi 5 kebutuhan dasar itu yang ingin dia penuhi. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan itu pasti ada yang ingin dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, jawaban Isos adalah, Bapak, saya ngambil uang tuh karena di rumah tuh saya nggak pernah beli ayam Pak, saya pengen ayam, katanya gitu ya, pengen makan ayam enak. Kalau teman-teman saya tuh di sana makan ayam, makan enak-enak. Azan, istirahat dulu. Kita stop dulu ya Bapak Ibu, mohon izin, nanti setelah azan kita lanjutkan lagi ceritanya Isos tadi ya.
Baik, alhamdulillah. Bisa kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang sudah ada di layar Infokus kita bersama-sama. Jadi kebutuhan dasar manusia itu saya ulangi ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Sebelum tadi saya lanjut ke ISOS, kita kupas dulu satu-satu. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? 1. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Pasti manusia semuanya ini memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Butuh makan, butuh rumah, betul. Sandang, pangan, papan, itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup ini. Ketika itu tidak terpenuhi, pasti ada hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kebutuhan dasar bertahan hidup itu harus terpenuhi. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Sudah pasti kita semua ini juga memiliki kebutuhan itu. Contohnya anak-anak kita, iya ibu, ini gimana ya? Oh, aku tuh jelek. Nah, ibunya kan merespon tuh ya, gak apa-apa nak, ini nanti kamu nilai. Nah itu dia ingin disayang, ingin diterima sebagai individu. Dan itu adalah kebutuhan dasar, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Kayak misalkan anak-anak kita kalau lihat ya berlari-larian kemana-mana, main sama teman-temannya, itu juga termasuk contoh dari kebutuhan dasar kesenangan. Terus kebebasan, bebas memilih, saya nggak mau Bu Guru, nggak mau yang warna hijau, saya mau yang warna pink misalkan, saya nggak mau Bu Guru yang baju coklat, saya maunya baju hijau. Itu adalah termasuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia dalam segi kebebasan. Terus penguasaan, ingin dihargai, ingin
melihat prestasinya, ingin menunjukkan bahwa saya ini mampu melakukan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kembali lagi tadi ke kasusnya Isos, bahwa Isos itu adalah melakukan keburukan yang mengambil uang Pak Fahmi, gitu kan ya. Setelah dikonfirmasi oleh Pak Fahmi, kenapa Isos kalau kamu melakukan hal seperti itu? Apa coba jawabannya Isos? Kira-kira ada yang bisa menduga-duga nggak, Bapak Ibu guru di sini? Hah? Ternyata ketika dikonfirmasi, ditanya sama Pak Fahmi, Isos kenapa melakukan itu tadi? Jadi saya di rumah nggak pernah makan ayam, Bu. Pak, nggak pernah makan yang enak-enak. Kalau teman-teman tetangga misalkan makan ayam, makan kambing, makan sapi misalkan ya, saya cuma makan ikan asin misalnya. Nah, kira-kira dari kejadian itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Isos ini ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dia sehingga dia melakukan tindakan yang tidak baik. Kira-kira dari jawaban Isos itu, saya nggak pernah makan ayam, Bu. Pak, saya pengen makan enak. Kira-kira Isos ini yang memenuhi kebutuhan yang mana menurut Bapak Ibu? Kesenangan. Ada jawaban yang lain? Kesenangan dia terhadap ayam gitu ya. Bapak Ibu ada jawaban yang lain? Kebebasan. Oh iya, bebas pengen makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Bertahan hidup. Bertahan hidup karena dia ingin makan tadi ya, karena bertahan hidup contohnya itu adalah memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Jadi dia ingin makan. Tidak ada yang salah dalam jawaban-jawaban yang tadi, tergantung kita perspektif kita terhadap anak tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita punya kasus nih Bapak Ibu sama anak-anak kita, jangan langsung ngejudge anak kita, anak bandel kamu, anak nakal kamu, dasar anak segala macam, keluar kata-kata kotor ya, nggak boleh. Jadi kita harus selidiki dulu apa ini penyebabnya anak kita melakukan hal seperti itu. Contoh lain Bapak Ibu, ada saya ngalamin sendiri, nanti ada videonya di restitusi. Ada anak saya lagi belajar, ternyata dia anak-anak tidur. Nah, saya lagi nerangin malah dia tidur. Itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Ketika pembelajaran berlangsung malah tidur. Nah kan, apakah saya sebagai guru langsung menjudge dia, kamu anak nakal ya, ketika belajar bisa kamu tidur? Nah, apakah seperti itu sikap kita sebagai guru? Tentu tidak ya. Malah kita tarik dulu, tanya dulu, nah kenapa? Kamu kok ibu lagi belajar, yang lain pada semangat belajar, kok kamu malah tidur? Pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga dia tidur di dalam kelas, ya kan? Saya tanya, namanya kebetulan Priscilla, kamu tidur? Iya Bu. Kenapa? Kamu ngantuk? Iya. Apa yang menyebabkan kamu tidur tadi? Saya ngantuk soalnya semalam saya tidur Bu, sampai jam 1. Hah? Sampai jam 1? Iya. Emang kenapa? Apa yang kamu lakukan sampai jam 1? Kadang juga jam 2 Bu, saya baru tidur, makanya di kalau saya ngantuk kayak gitu ya. Nah, emang apa yang kamu lakukan ketika kamu tidur sampai jam 1, jam 2 gitu? Saya lihat TikTok dulu, kan gitu ya. Saya lihat YouTube Bu. Lihat YouTube. Emang dengan lihat YouTube dengan TikTok, kamu apa rasa yang dirasakan? Senang Bu. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa Priscilla itu sedang memenuhi kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Nah, sudah tahu nih kita bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan itu, sebaiknya sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ambil handphonenya? Apakah kita laporin ke orang tuanya? Ataukah kita ngomong dulu nih ke Bu Haji nih? Bu Haji, ada siswa saya sudah tidur gitu ya. Sebaiknya apa? Nah, ini yang perlu kita terus gali, terus pelajari sebagai guru di SD Sekota 6 itu, bahwa melakukan, menyikapi siswa-siswa yang seperti itu tidak dengan ucapan kasar, tidak dengan ucapan kotor, ngejudge anak ini selalu yang buruk, tidak. Kita lihat dulu alasan dia kenapa melakukan hal seperti itu, dilihat dari kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Ini ada 5 posisi kontrol. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Soeb, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum,
ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini ada diri kita sebagai guru. Kita mau ambil 5 posisi kontrol ini yang mana sih? Apakah kita sebagai guru itu ininya sebagai penghukum? Atau kita sebagai guru ini membuat rasa bersalah sama anak kita? Atau juga kita bisa memilih apakah kita sebagai guru itu saya inginnya jadi posisi kontrolnya sebagai teman aja deh, atau enggak sebagai teman, saya pengennya anak-anak saya itu jadi anak yang baik, jadi saya harus menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, atau lebih baik lagi sebagai manajer. Nah, di CGP ini kita dipelajari, diajarkan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru ini dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi jangan cuma sebagai penghukum aja, kebanyakan di lingkungan sana ya, mudah-mudahan nggak ada di lingkungan kita ya, sekolah tani 6 gurunya baik-baik semua. Jadi jangan sampai kita menanamkan pada diri kita itu sebagai penghukum pada anak-anak kita, itu nggak boleh, karena itu akan menimbulkan psikologi yang buruk nanti kepada anak-anak kita ya. Jadi bagaimana sih membedakannya antara posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman atau manajer? Nah, saya akan coba menjelaskan satu persatu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kalau posisi penghukum nih, saya sebagai guru, saya menempatkan diri saya sebagai penghukum, pasti saya akan satu melotot, kamu, nah itu termasuknya penghukum, kasar suaranya, suka petenteng begini sama anakku, kamu sini, langsung bentak-bentak, itu posisi penghukum. Anak kan jadi takut ya, betul Bapak Ibu? Apalagi anak-anak SD, mentalnya down, apalagi kalau dengar suara kasar. Jangan-jangan setelah kita besok melakukan seperti itu, besoknya dia nggak mau sekolah. Apa itu yang kita harapkan? Tentu tidak ya. Kita ini menciptakan sekolah kita itu lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga mereka belajar di kita itu happy, senang. Ketika senang itu informasi cepat diserapnya oleh otak mereka ya. Jadi itu yang pertama, guru menyindir, menyakiti, menghardik, menunjuk-nunjuk, itu penghukum. Terus guru juga bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu posisi kontrolnya penghukum. Jadi jangan dilakukan. Terus hasilnya apa dari penghukum itu? Memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Pasti anak itu nanti kalau misalkan kita menerapkan posisi kontrol penghukum, dia akan jadi anak pembohong karena takut ada tekanan dari kita. Betul tidak, Bu? Betul. Jadi yang selanjutnya itu adalah kaitan dengan dunia berkualitas. Itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita nggak jadi guru yang disenangi oleh murid. Gimana murid mau belajar ketika lihat gurunya aja udah takut, kemarin saya habis dimarahin gitu ya. Jadi takut, nggak akan masuk ke otaknya. Kita ngajarin apa juga nggak akan masuk. Dulu pernah, ini pengalaman saya juga ya, waktu SMP, dan itu membekas di memori saya bahwa ketika saya belajar bahasa Inggris, itu gurunya membentak-bentak, mengeluarkan kata kasar seperti iya betul ya, kamu ibu ya. Nah itu sampai sekarang, sampai saya dari SMP sampai saya menjadi seorang guru, itu membekas di ingatan saya, dan saya tahu ketika saya belajar bahasa Inggris, saya hatinya saya berharap hari itu nggak ada bahasa Inggris gitu kan ya. Nah itu jangan sampai terjadi pada murid-murid kita. Harusnya gimana? Harusnya anak-anak di sekolah, besok ada pelajaran apa ya? Matematika ada soal apa ya? Ibu gurunya kemarin ngasih tugas apa ya? Nah harusnya anak-anak itu seperti itu. Jangan sampai anak-anaknya, nggak mau lah di bahasa Inggris, saya nggak mau masuk. Kamu kenapa nggak masuk? Nggak mau, sakit. Padahal bukan sakit, karena takut sama gurunya, karena gurunya menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah itu yang tidak diharapkan ya. Setelah itu ada lagi posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya gurunya berkata, seharusnya kamu itu tidak boleh berlari-larian di sana, nanti kamu jatuh. Nah itu guru menempatkan posisinya pada pembuat rasa bersalah. Atau misalkan ibu kecewa ya, kenapa kamu tidurnya malam-malam, kenapa kamu nilainya matematikanya jelek, itu juga sama sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti anak-anaknya, iya saya salah Bu, maaf sih Bu ya, saya besok nggak begitu lagi. Apakah itu baik buat anak-anaknya?
Tidak juga ya, itu sama akan menimbulkan psikis yang tidak baik juga. Selanjutnya posisi teman. Nah ini ada kalimat yang menunjukkan bahwa guru itu memposisikan dirinya sebagai posisi teman, yaitu ayolah lakukan demi ibu. Misal tadi ya, Priscilla ngantuk di dalam kelas. Priscilla, kenapa kamu tidur? Saya ngantuk, Bu. Saya semalam begadang sampai jam 2. Nah, saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman akan mengatakan kepada Priscilla, ayolah Priscilla, lakukan demi ibu. Besok jangan begadang lagi ya. Besok kamu bisa tidur jam 9. Nanti kamu bangunnya jam 5, jam 4, sehingga kamu kalau belajar tidak lagi ngantuk di kelas ya. Nah, itu saya memposisikan diri saya sebagai teman. Itu sudah lebih baik dibandingkan tadi posisi kontrolnya penghukum. Selanjutnya yang lebih baik lagi dari kelima itu adalah pemantau. Apa sih Bu kalau posisi kontrol pemantau itu? Jadi kita menanyakan kepada kepada anak kita apa peraturannya, terus menyesuaikan diri kalau dia itu diawasi sama kita. Jadi ada rasa segan dalam dirinya. Jadi muncul dalam dirinya menaati peraturan-peraturan bukan karena ada hukuman, ada penghargaan, tapi dia merasa diawasi oleh gurunya. Itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang saya harapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua di lingkungan kita, yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu apa? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tidak langsung judge dia anak yang nakal, anak yang baik, tapi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kenapa kamu begitu? Apa yang dilakukan? Nanti ada contohnya tuh, ibu guru bertanya, apa yang kita yakini? Karena kan kita biasanya sudah membuat sebuah keyakinan kelas ya. Pasti Bapak Ibu semua di sini sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari fungsi dari keyakinan kelas itu adalah mengkonfirmasi kesalahan dari anak itu, apa yang sudah dia lakukan bertentangan dengan keyakinan kelas kita. Terus apalagi, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti tadi Priscilla yang tidur, saya mengkonfirmasi ke Priscilla, setelah ini ibu tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Dia akan berpikir, oh iya saya salah, oh iya saya Bu, nanti kalau lain kali saya nggak akan lagi Bu tidur malam-malam lagi, saya nanti tidurnya jam 9. Itu muncul dari diri dia sendiri. Itu yang kita harapkan sebagai posisi kontrol manager itu. Ketika tadi ISOS contohnya ambil uang bapak gurunya Pak Fahmi, kita tanya ke ISOS itu, ISOS kita sudah punya keyakinan kelas, kira-kira ISOS sudah melanggar keyakinan kelas yang mana gitu ya, ditanya, dikonfirmasikan, oh ya Bu, ada ini keyakinan kelasnya kan sudah dibuat tuh di dalam kelas masing-masing. Misalkan ISOS jawab, ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas itu berbuat jujur misalkan, karena tidak berbuat jujur. Lantas ISOS nanti apa yang harus dilakukan oleh ISOS kalau kedepannya untuk memperbaiki ini? Dia akan bercerita sendiri, saya akan ini Bu, saya akan ini Bu, saya akan ini. Itu yang diharapkan sebagai seorang guru dalam menerapkan posisi kontrol manager ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tadinya kita memposisikan diri kita sebagai penghukum bagi anak-anak kita rubah, boleh sebagai teman, boleh sebagai pemantau. Lebih baik lagi kita bisa menerapkan sebagai posisi kontrol sebagai manajer bagi anak-anak didik kita, sehingga dia tahu ketika dia punya masalah dia akan mencari solusinya sendiri. Ya Bu, saya akan ini, akan itu. Nah, terbentuk tuh solusi pemecahan masalahnya jadi terbentuk. Ketika penghukum dia nggak akan mikir solusinya apa nih, nggak akan mikir. Yang ada dia saya takut. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi sudah 5 posisi kontrol ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini pernyataan harusnya di keep dulu ya. Nah, ini nggak apa-apa, langsung aja ya. Ada beberapa pernyataan yang dilayarkan di slide ini. Yang pertama adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang sebelah kanannya adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kalau ada kata-kata saya kecewa sekali, itu berarti posisi yang sedang kita jalankan adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya. Terus lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa posisi kontrolnya?
sebagai penghukum. Nadanya tinggi sambil melotot, sambil tolak pinggang gitu kan misalnya. Terus sambil ngomong, kamu nih nggak benar ya, setiap kali melakukan melakukan tugasnya selalu aja salah. Gimana sih kamu nih? Nah itu nggak boleh juga ya, itu nggak boleh benar. Karena kita sebagai penghukum di situ perannya. Terus ada lagi, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah itu posisi kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bapak ibu ada yang menerapkan stiker bintang di kelasnya? Ada? Bu Neneng menerapkan stiker bintang? Bu Yunita menerapkan stiker bintang? Ya, ketika misalkan menerapkan stiker bintang berarti peran guru itu sebagai pemantau. Ada lagi pernyataan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ketika kita bertanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti kita sedang mencoba mereka untuk mengeksplor, apa ya mengeksplor bahasa sederhana, mencari solusi dari apa keburukan yang telah mereka lakukan. Ini adalah posisi yang paling bagus yang bisa kita terapkan, yaitu posisi manajer. Ini ada yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru semua dalam menerapkan posisi kontrol. Yang terakhir itu ada kalimat, kamu selalu yang paling terakhir. Nadanya pasti tinggi ya. Saya contohin, kamu nih selalu aja yang kamu nih selalu aja yang paling terakhir ngumpulin tugas. Emang kamu ngapain aja? Itu adalah penghukum. Jangan ya. Saya yakin ibu bapak di sini adalah ibu guru bapak guru yang ramah anak, yang cinta, yang sayang sama anaknya seperti anak muridnya seperti anaknya sendiri. Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya keibuan. Ini juga keibuan. Lanjut berarti. Nah ini ada bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Ini sama kayak tadi ya, bergerak antara itu, antara peraturan pemantau dan konsekuensi. Sekali lagi saya tadi menyambung dari apa yang sudah disampaikan Pak Soeb. Perbedaan antara Pak yang seragam, perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi hukuman itu nih Bapak Ibu, ketika kita melakukan hukuman itu tidak ada kaitannya dengan hal yang dia perbuat. Contoh, anak datang terlambat. Assalamualaikum Bu. Kamu jam berapa sekarang? Jam 8 Bu. Kok kamu terlambat? Iya Bu, tadi saya kesiangan. Ya udah, kamu keliling lapangan 30 kali. Misalkan ya, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Saya tanya. Hukuman. Ada kaitannya nggak dia dengan datang terlambat dengan lari 30 kali? Nggak ada. Itu namanya hukuman. Tapi berbeda dengan begini. Ada siswa, ada orang siswa misalkan Bu Neneng dengan Bu Yunita. Bu Neneng misalkan ambil air minum, Bu Yunita sedang nulis, ternyata Bu Neneng numpahin air minumnya ke Bu Yunita, basah dong bukunya Bu Yunita, betul ya? Nah ketika itu saya sebagai gurunya misalkan, Bu Neneng, Bu Neneng apa yang kamu lakukan? Itu Bu, numpahin air ke kertasnya Bu Yunita misalkan. Hah, kok kamu ini lebar ya? Iya Bu, maafkan saya. Terus ibu tanya, apa konsekuensinya dari yang kamu lakukan? Kira-kira Bu Neneng yang menjawab apa? Saya ganti deh Bu bukunya Bu Yunita dengan buku yang baru misalkan ya. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi dia melakukan ke sesuatu yang masih berkaitan dengan apa yang dia lakukan keburukannya itu ya. Jadi Bapak Ibu tadi, kita jangan memposisikan anak-anak ini sebagai dihukum lagi, tapi kita memposisikan anak-anak kita itu harus bisa mengambil konsekuensi dari sikap yang dia lakukan keburukannya itu. Ya kan? Misalkan tadi ada datang terlambat. Kira-kira konsekuensi dari datang terlambat itu apa, Bapak Ibu? Iya. Tadi kan kalau saya lakukan keliling 30 lapangan itu kan hukuman, bukan konsekuensi. Ketika dia datang terlambat, saya akan berikan konsekuensi dari sikapnya dia datang terlambat. Itu kira-kira apa yang pas menurut Bapak Ibu? Apa? Hah? Oh, ditanya penyebabnya. Oh, oke. Pertama ditanya dulu penyebabnya. Oke. Selanjutnya setelah tahu penyebabnya apa, diapain Bu? Ada lagi yang berpendapat nggak apa-apa, kita di sini kan sharing, bukan saya yang benar sendiri, ya kan? Kita sharing buat kebaikan kita bersama. Kira-kira apa?
Memberi nasihat, oke, memberi nasihat, nak jangan begitu, bagus ya, karena itu dia tahu nanti ya, oh ya saya salah, nanti besok dia tidak akan mengulanginya lagi. Bu Neneng ada jawaban yang lain kira-kira? Oh cukup, yes betul. Jadi ketika anak datang terlambat, jangan dihukum di lapangan hormat bendera, ya kan? Jangan disuruh lari 30 lapangan, itu mah bukan mendidik, itu mah namanya menyiksa. Benar nggak namanya? Iya itu bukan mendidik, dan menyiksa. Jadi kita harus kaitkan tuh pelanggaran yang dia lakukan dengan resiko atau konsekuensi yang harus dia lakukan untuk menebus tadi kesalahannya lagi, untuk belajar lebih baik di hari berikutnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi mungkin. Nah ini segitiga restitusi, mungkin ini hal yang baru buat Bapak Ibu ya. Saya juga sebenarnya segitiga restitusi ini baru pertama tahu di CGP ini, jadi ya mudah-mudahan saya tidak salah menyampaikan. Ini adalah model bentuk dari segi restitusi. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan ketika anak itu melakukan kesalahan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini apa sih yang kita akan lakukan ketika kita bersikap menstabilkan identitas itu? Yaitu pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya tadi ya, kita balik lagi ke kasus Priscilla itu. Priscilla tidur di dalam kelas karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan dengan cara menonton YouTube, TikTok sampai jam 1 sampai jam 2. Akhirnya dia tidur di dalam kelas, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, saya sebagai guru akan menerapkan segitiga restitusi ini kepada Priscilla agar dia ini besok-besok tidak mengulangi keburukannya tadi dengan cara segitiga restitusi ini. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah panggil dulu Priscillanya. Saya akan mencoba menstabilkan identitas. Caranya adalah apa? Bahwa saya akan mengkonfirmasi ke Priscilla, semua orang itu pasti melakukan kesalahan, ya kan? Terus yang kedua itu kalimatnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika saya ngobrol seperti itu sama Priscilla, berarti saya sedang melakukan tindakan menstabilkan identitas. Berarti dia tidak takut tuh. Oh iya, semua orang pernah melakukan salah ya Bu ya. Betul. Tapi lanjut lagi, setelah menstabilkan identitas, yang saya lakukan adalah validasi kebutuhan. Bukan validasi kebutuhan, validasi tindakan. Ya. Harusnya itu validasi tindakan. Mohon maaf, salah ketik. Validasi tindakan. Bagaimana cara saya memvalidasi tindakan tadi Priscilla? Yaitu saya menanyakan ke Priscilla, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan Priscilla, selain harus nonton sampai jam 1 jam 2, apa sih yang bisa dilakukan? Misalkan dia ngomong itu, bisa sih Bu pulang sekolah nanti saya buka beberapa menit, beberapa detik gitu kan ya. Jadi nggak sampai jam 1. Yes, betul. Berarti saya sedang melakukan segitiga, tindakannya itu validasi tindakan. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu tadi keyakinan dalam kelas yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita masuk itu harusnya kita membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu, bukan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas itu jadi kita sama anak-anak kita diskusi bareng. Nanti juga bisa kali ya Bu, kita buat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah biar lingkungan itu kondusif, dan saya menerapkan itu juga luar biasa, ada pengaruh baiknya gitu ya, walaupun tidak 90% ya, minimal 40-50% ada perubahan di kelas saya gitu kan. Jadi menanyakan keyakinan, ketika dia tidur tadi, apa keyakinan yang dilanggar oleh dia, kan kita sudah buat tulisnya, harus jujur, saling menghargai, apalagi tuh berdoa sebelum dan sesudah belajar ya, Buncop ya. Apalagi keyakinan kelas yang ada di Buncop, disiplin, terus apalagi datang tepat waktu. Nah, ketika Priscilla ini tidur di dalam kelas, kita tanyakan ke Priscilla, keyakinan mana yang Priscilla langgar? Dan nanti dia berpikir, apa ya Bu ya? Kayaknya saya, kira-kira keyakinan kelas apa yang Priscilla langgar? Disiplin, betul. Saya nggak disiplin Bu,
Karena kemarin kita sama-sama sudah membuat keyakinan kelas itu, keyakinan semua siswa, murid-murid itu harus disiplin. Saya nggak disiplin ketika belajar, saya malah tidur. Nah, sudah 3 restitusi ini ditanyakan, maka dia akan tahu kesalahan dia. Dia akan memperbaiki kesalahan dia dengan tidak memojokkan dia sebagai orang yang paling bersalah dalam situasi itu. Dia kembali lagi, memperbaiki lagi, dan besok-besoknya mudah-mudahan dia ada perubahan perilaku. Yang tadinya tidur di dalam kelas, dia tidak akan lagi tidur di dalam kelas, tapi tidak dalam otaknya itu rasa takut tidak ditanamkan oleh kita. Itu ya Bapak Ibu, segitiga restitusi mudah-mudahan juga ini bisa kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Tapi cuman kalau kelas 1 kira-kira bisa nggak menerapkan segitiga restitusi? Ya kita coba sebisanya aja ya. Lanjut Pak. Oh ini ya, ini menstabilkan tadi ya keyakinan. Nah ini ada contoh, saya sedang melakukan segitiga restitusi kemarin bareng sama ini Priscilla, siswa yang tidur di dalam kelas. Iya, suaranya agak dengar ya Pak ya? Ada suara ya? Ya sudah, itu tadi lah contoh segitiga restitusi. Jadi kita sekali lagi, kalau ada anak melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, jangan langsung dicap sebagai anak nakal. Kita lihat dulu, kita gali dulu apa penyebab dia sehingga dia itu melakukan keburukan. Kita tanya ke dia, kebutuhan apa ini yang sedang ingin dia penuhi. Setelah kita tahu, baru kita cari solusinya agar anak ini kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Yang tadi ya Bapak Ibu, ada masih ingat ya kebutuhan dasar yang pertama? Bertahan hidup. Yang kedua? Kasih sayang. Yang ketiga? Kesenangan. Yang keempat? Kebebasan. Yang kelima? Penguasaan. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bisa menjadi perubahan untuk diri saya sendiri. Dan kalau yang itu bagus menurut Bapak Ibu silahkan diambil, kalau misalkan itu jelek dari saya silahkan dibuang jauh-jauh. Demikian pemaparan materi pada aksi nyata CGP saya kali ini. Mudah-mudahan kelak kita menjadi guru-guru yang dicintai oleh murid-muridnya, yang disenangi oleh murid-muridnya, dan bisa menjadi seorang guru teladan yang baik bagi murid-muridnya. Ingat pepatah Ki Hajar Dewantara, ingarso sumtulodo inmadya mangun karso tuturi handayani. Itu yang kita pegang teguh sebagai guru ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi titik baik atau implementasi kita sebagai guru di SD Negeri Sukatani ini, sehingga siswa-siswa kita menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berakhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ditulis di tujuan pendidikan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Sueb SPD dan Ibu Nindah SPD yang telah memberikan penyampaian materinya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup dengan atau pembacaan doa. Baiklah, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan
Siswa cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam